Halo Sobat Linux, saya Tux, dan hari ini saya bakal jadi pemandu kalian. Selamat datang ya di petualangan sysadmin Linux. Di sini kita bakal ngulik dunia server dari nol sampai, ya lumayan jago lah. Udah siap buat mulai ekspedisinya? Yuk kita berangkat! Di perjalanan kita kali ini, kita nggak cuma bakal ngafalin perintah loh, tapi kita akan bongkar rahasia di balik layar supaya kita benar-benar paham gimana cara kerja Linux. Oke deh, langsung aja buka terminal kalian, karena petualangan yang sesungguhnya akan segera dimulai. Setiap petualangan itu kan pasti dimulai dari langkah pertama. Nah, buat seorang sysadmin, langkah pertamanya adalah membangun fondasi yang kokoh. Anggap aja kita ini lagi mau bangun sebuah rumah digital. Siap-siap ya, kita mau letakkan batu pertamanya. Oke, coba lihat. Ibarat mobil, kernel Linux itu mesinnya. Dialah jantung dari sistem operasi kita. Kernel ini yang jadi jembatan antara software yang kita pakai sama hardware komputernya. Tanpa kernel, server kita itu ya cuma tumpukan besi aja. Dia yang ngatur semuanya. Dari CPU, memori, pokoknya semua perangkat keras yang nempel di situ. Sekarang coba bayangin sistem file kita itu sebagai perpustakaan raksasa. Pintu masuk utamanya adalah direktori root, yang simbolnya garis miring itu loh. Nah, di dalamnya ada banyak ruangan khusus. Ada /home buat nyimpen file-file pribadi, ada /etc buat semua file konfigurasi sistem, dan ada /var buat data-data yang sering berubah. Semuanya tersusun rapi, persis kayak perpustakaan yang terorganisir dengan baik. Di dunia Linux ini ada dua keluarga besar. Di satu sisi ada keluarga Debian, contohnya Ubuntu, yang pakai paket berekstensi .deb dan manajernya namanya apt. Di sisi lain ada keluarga Red Hat, contohnya Fedora, yang pakai paket .rpm dan diurusin sama DNF atau Yum. Keduanya sama-sama hebat kok, cuma beda cara aja buat ngelola perkakas atau softwarenya. Nah, rumah kita kan udah berdiri nih. Sekarang kita butuh kunci sama aturan main buat ngatur siapa aja yang boleh masuk dan apa yang boleh mereka lakuin di dalamnya. Disinilah peran perintah dan izin akses jadi penting banget. Coba bayangin lagi, setiap file di sistem kita itu ibarat sebuah ruangan. Nah, izin akses itu kuncinya. Ada 3 jenis kunci utama. Satu buat membaca atau read, simbolnya R. Satu lagi buat menulis atau ngubah isinya, yaitu write atau W. Dan yang terakhir, buat mengeksekusi atau masuk ke ruangan itu, execute atau X. 3 izin ini, R, W, X, adalah fondasi keamanan paling dasar di Linux. Sering kan kita lihat angka-angka kayak 755 atau 644? Nah, jangan pusing dulu. Ini sebenarnya simple banget. Angka ini cuma hasil penjumlahan dari nilai izin. Gini, baca atau read itu nilainya 4. Tulis atau write itu 2, dan eksekusi atau execute itu 1. Jadi, kalau kita mau kasih semua izin, tinggal jumlahin aja. 4 tambah 2 tambah 1, hasilnya 7. Gampang kan? Oke, rumah kita udah berdiri kokoh, tapi kan masih kosong melompong. Sekarang, waktunya kita isi rumah digital ini dengan perabotan, yaitu software, dan juga penghuninya, yaitu para pengguna. Manajer paket kayak apt atau DNF itu pada dasarnya kayak App Store buat server Linux kita. Jadi daripada kita pusing-pusing nyari software di internet satu-satu, kita cukup kasih perintah. Nanti si manajer paket ini yang bakal otomatis nyariin, ngunduh, dan nginstal softwarenya buat kita, lengkap sama semua kebutuhan lainnya. Praktis banget. Ini nih salah satu perintah yang bakal sering banget kalian pakai. Kalau di sistem berbasis Debian kayak Ubuntu, kita pakainya sudo apt install. Sementara itu kalau di sistem berbasis RECL kayak Fedora, kita pakai sudo dnf install. Perintahnya beda dikit doang, tapi tujuannya sama persis, masang aplikasi baru ke sistem kita. Rumah kita udah jadi, udah keisi juga. Sekarang, tugas paling penting, melindunginya. Kita bakal ubah rumah sederhana ini jadi sebuah kastil yang tangguh. Yuk, saatnya kita bangun benteng pertahanan digital kita. Pertanyaannya, gimana caranya kita melindungi kastil digital ini? Jawabannya ada di beberapa lapis pertahanan. Dan kita akan mulai dari yang paling luar dulu, yaitu temboknya. Firewall atau tembok api itu adalah garis pertahanan pertama kita. Di dunianya Ubuntu ada yang namanya UFW, Uncomplicated Firewall. Simple banget, dan aturannya jelas, cocok deh buat server tunggal. Nah, di dunianya Red Hat ada Firewall. Ini lebih canggih karena pakai konsep zona. Jadi kita bisa bikin aturan yang beda buat jaringan kantor yang aman, sama jaringan internet yang nggak aman. Nah, buat pertahanan di bagian dalam kastil, kita punya AppArmor dan SE Linux. AppArmor ini lebih gampang dipelajari. Cara kerjanya itu dengan ngontrol akses program berdasarkan lokasi filenya. Sementara itu,
SE Linux ngasih kontrol yang super duper detail dengan ngasih label ke setiap file dan proses. Emang sih lebih rumit, tapi kuat banget buat lingkungan yang butuh keamanan tingkat tinggi. Selamat Sobat Linux, kalian udah berhasil menaklukkan dasar-dasarnya. Tapi ingat ya, petualangan seorang sysadmin itu nggak pernah ada akhirnya. Ini baru gerbang awal aja buat masuk ke dunia yang jauh lebih luas lagi. Terus, abis ini ngapain? Wah, banyak. Kalian bisa belajar otomatisasi pakai bash scripting, biar tugas yang berulang-ulang jadi sekali klik doang. Atau pakai cron buat ngejadwalin tugas. Misalnya backup otomatis pas kalian lagi tidur. Ada juga dunia monitoring sistem, manajemen jaringan, dan masih banyak lagi. Setiap topik ini adalah petualangan baru yang seru. Sekarang, saya punya tantangan nih buat kalian. Setelah tahu semua ini, coba deh pikirin, tugas rutin apa sih yang pengen banget kalian otomatiskan pertama kali pakai script? Mungkin tugas backup harian, atau ngebersihin file log yang numpuk. Nah, ini langkah pertama buat jadi sysadmin yang proaktif, bukan cuma reaktif. Coba deh, bagiin ide otomatisasi kalian di kolom komentar di bawah. Saya penasaran banget pengen lihat. Oke deh, sekian dulu petualangan kita untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan, jangan ragu-ragu buat nanya ya. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan ekspedisi kita selanjutnya. Dan kalau kalian suka, klik dong tombol like-nya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya, Sobat Linux.